Selamat pagi anak-anak. Kita akan mempelajari bab yang baru, yaitu tentang perubahan sosial. KD-nya 3.1, yaitu memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat. Untuk indikator, diharapkan setelah pembelajaran ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian perubahan sosial. Yang kedua, menjelaskan perbedaan teori perubahan linier dan siklus. 3. Menjelaskan perbedaan pengertian evolusi dan revolusi. 4. Menyebutkan bentuk-bentuk perubahan sosial. 5. Menyebutkan syarat-syarat revolusi. Yang pertama, pengertian perubahan sosial dapat berarti adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan sosial, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan baru yang dapat tidak serasi fungsinya dengan pola kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Perubahan sosial adalah perubahan lembaga sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai sikap, dan perilaku individu. Kita lanjutkan dengan melihat bagan proses dan dinamika sosial budaya. Silakan perhatikan bagan yang sudah ditampilkan. Ada dua bagan, perubahan sosial, kemudian apa yang menjadi pendorong bentuk yang akan kita pelajari hari ini. Bentuk-bentuk perubahan sosial ada perubahan cepat, perubahan kecil, perubahan besar, perubahan yang dikehendaki, perubahan yang tidak dikehendaki, perubahan struktural, dan perubahan proses. Sementara untuk teori, ada dua teori, yaitu satu, teori siklus. Teori siklus melihat perubahan sebagai suatu yang berulang-ulang. Teori perubahan yang mengacu pada teori perkembangan. Teori perkembangan bahwa perubahan sosial dapat diarahkan dari tradisional ke modern, di mana arahnya linier. Untuk bentuk perubahan, di sini ada perubahan cepat, perubahan lambat, perubahan kecil, perubahan besar, perubahan yang direncanakan, perubahan yang tidak direncanakan, perubahan struktur, dan perubahan proses. Untuk perubahan lambat itu ada 3 macam. Silahkan nanti dibuka pada buku e-book. Perubahan cepat sering juga disebut dengan revolusi, di mana perubahan ini merupakan perubahan yang tidak direncanakan. Kemudian tidak menggunakan massa besar. Terdapat tujuan konkret, misalnya revolusi industri dan revolusi Prancis. Syarat revolusi: 1. Ada pemimpin. 2. Ada keinginan dari masyarakat. 3. Ada pemimpin yang mau menampung aspirasi. 4. Ada tujuan. 5. Ada momentum. Bentuk perubahan untuk perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung pada masyarakat. Sedangkan perubahan besar adalah perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga seperti sistem kerja,
sistem kekerabatan, dan stratifikasi sosial. Perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki atau intended plan change. Kemudian ada agent perubahan yang disebut dengan agent of change. Hasilnya disebut social engineering. Perubahan yang tidak dikehendaki disebut juga dengan unplanned change. Misalnya fenomena kawin cerai. Antara kedua perubahan ini saling terkait. Sekian dan terima kasih.